Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailika Nur Aini dengan NIM 2015106011119 dari Program Studi Agribisnis kelas P. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mengenai usaha produksi beras di Desa Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon. Untuk latar belakangnya sendiri adalah Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah yang menjadi kebanggaan negara ini. Salah satunya adalah tanaman padi atau Oryza sativa, di mana output dari tanaman padi ini berupa beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia dan kebanyakan negara di Asia. Dan produksi padi di Indonesia ini menjadi peringkat ketiga di dunia sebagai penghasil beras terbesar. Dan menurut data dari Kemendak tahun 2012, pohon industri padi ini cukup panjang, mulai dari tanaman padi hingga produk akhirnya. Namun, pengolahan terbesarnya menjadi makanan pokok, yaitu nasi. Berdasarkan pohon industri yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas, menjadikan beras sebagai komoditas yang kompleks, melibatkan banyak pihak dalam pengolahannya, rantai distribusi, komoditas turunan, dan permintaan konsumennya. Untuk rumusan masalah sendiri ini adalah bagaimana manajemen off-farm dan juga manajemen pemasaran yang beras di Desa Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon. Dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa manajemen off-farm dan juga manajemen pemasaran beras yang ada di Desa Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon. Untuk manfaat sendiri bagi pelaku usaha adalah dapat mengevaluasi usahanya sehingga usaha toko berasnya bisa berkembang. Lalu manfaat bagi masyarakat ini bisa mendapatkan pengetahuan dan juga referensi dalam mendirikan usaha berupa toko beras. Dan manfaat bagi pemerintah diharapkan dapat mendukung pelaku usaha kecil dengan memberikan pinjaman modal dan pelatihan usaha terutama terkait komoditas ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan mengenai usaha toko beras yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, yang pertama ini yang akan merupakan hasilnya yaitu tentang manajemen off-farm komoditas padi pada usaha toko beras Bapak Syaihu di Desa Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, di mana penerapan manajemen off-farm pada usaha toko beras Bapak Syaihu ini sebetulnya kurang optimal, mengingat usaha ini masih termasuk skala kecil. Namun, di setiap kegiatan usahanya umumnya pasti sudah melakukan sistem manajemen, meskipun belum terstruktur dan terorganisir dengan baik, di mana keseluruhan fungsi manajemen ini mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sedikit banyak telah diterapkan pada usaha toko beras Bapak Syarhu ini. Nah, selanjutnya akan saya jabarkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Syaihu dalam sistem manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, di mana dalam manajemen ini tahap pertamanya merupakan tahap perencanaan, di mana merencanakan komoditas apa yang akan diusahakan, butuh berapa modalnya, bahan bakunya apa saja, tenaga kerjanya berapa, tempatnya di mana, seperti itu. Nah, untuk perencanaan sendiri dari toko beras Bapak Syaihu ini berawal dari 2018, di mana Bapak Syaihu ini dan keluarga memiliki sawah di Kabupaten Subang, di mana di mana sawah ini menghasilkan output beras yang cukup besar. Namun pasar yang ada di Kabupaten Subang ini masih sedikit, sehingga banyak beras yang belum terpasarkan. Jadi untuk meminimalisir kerugian, Bapak Syaihu
inisiasi untuk membuka toko beras yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Sehingga output yang output beras yang dihasilkan dari sawah di Subang ini tidak mengalami kerugian sehingga dikirim ke toko beras Bapak Syaihu. Namun seperti itu. Selanjutnya ini adalah biaya yang kurang lebih dikeluarkan oleh Bapak Syaihu sebesar 61.100.000 untuk biaya meja, timbangan, pembelian beras, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sistem manajemen mengenai pengorganisasian, di mana pada tahap ini Bapak Syaihu ini mengkoordinasikan usahanya sendiri tanpa karyawan. Beliau menyiapkan sendiri dan bahkan melayani sendiri langsung ke konsumennya. Untuk struktur organisasi dari Bapak Syaihu ini sendiri ini hanya 2, yaitu supplier. Supplier ini merupakan produsen beras yang menjadi pemasok yang ada di toko Bapak Syaihu, dan Bapak Syaihu ini menjalankan sendiri langsung sebagai pemilik dan pengkoordinasi usahanya tersebut. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini Bapak Syaihu mendapatkan beras hasil produksi langsung dari supplier dan dipesan oleh Bapak Syaihu, lalu dikirimkan ke toko beras Bapak Syaihu, dan beras tersebut langsung dijual ke konsumen tanpa perantara lagi. Selanjutnya adalah tahap pengawasan, di mana tahap pengawasan ini Bapak Syaihu sendirilah yang turun tangan dalam mengawasi keberlangsungan usaha toko berasnya, mulai dari pemesanan beras kepada supplier, terus penyimpanan beras, kebersihan toko, keuangan, dan juga pelayanan langsung terhadap konsumen. Lalu tahap pengendalian, di mana tahap pengendalian ini dilakukan dengan menjaga kualitas beras, kebersihan toko, dan ketersediaan beras. Kualitas beras ini bisa dilihat dari ada atau tidaknya hama yang menyerang beras tersebut. Apabila beras rusak ataupun terserang hama, maka akan dilakukan pembersihan dan memisahkan dari beras lainnya. Dan apabila stok di toko sudah menipis, maka akan dilakukan kembali pemesanan beras. Untuk evaluasi, evaluasi ini merupakan tahap yang penting, di mana kita menilai apakah usaha ini sudah efektif dan sesuai yang diharapkan atau belum. Jadi untuk evaluasi yang dilakukan Bapak Syaihu ini sebetulnya dilakukan secara fleksibel, di mana tidak ada waktu pasti di mana Bapak Syaihu melakukan evaluasi, mengingat usaha ini memang langsung dijalankan sendiri oleh Bapak Syaihu tanpa karyawan. Nah, evaluasi berdasarkan hasil perhitungan RC rasio, usaha ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena rasio ini memberikan keuntungan sebesar Rp1,09 dari setiap Rp1 yang dikeluarkan. Nah, untuk persediaan dengan biaya minimum atau EOQ, pemesanan ini bisa dilakukan dengan memesan sebanyak 1.202 kg beras. Sedangkan untuk titik pemesanan kembali atau ROP dilakukan ketika ketersediaan beras di toko ini tersisa 40 kg. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran komoditas pada usaha toko beras Bapak Syaihu di Desa Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, di mana bagian pemasaran usaha ini hanya dari supplier sebagai produsen itu langsung dikirim ke toko beras Bapak Syaihu selaku pemilik dan juga pengordinasi usaha toko beras ini.
Lalu dari Bapak Syahiku sendiri langsung menjual kepada pembeli sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat dalam proses manajemen pemasaran ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari toko usaha ini, walaupun manajemen of farm dari Bapak Syahu ini memang belum terstruktur dan terorganisir dengan baik, namun usaha ini layak dijalankan karena juga menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi Bapak Syahu. Untuk pemasaran sendiri ini karena dilakukan langsung oleh Bapak Syahiku, langsung ke tangan konsumen, jadi untuk masalah harga itu tidak ada permasalahan dan kenapa tidak ada permasalahan? Karena rantai pemasarannya ini sangat singkat sehingga tidak ada permainan harga di sini seperti itu. Selanjutnya adalah saran. Mungkin untuk Bapak Syahiku selaku pemilik usaha untuk memperluas kembali jangkauan pasar yang ada, bisa diterapkan pemasaran secara online sehingga Bapak Syahiku juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk untuk masyarakat sekitarnya dan pembukaan lapangan kerja ini dapat membantu Bapak Syahiku dalam menjalankan pemasaran via online-nya. Lalu untuk masyarakat diusahakan untuk terus mengkonsumsi produk lokal sehingga membantu menyejahterakan petani dan para pelaku usaha. Dan untuk pemerintah bisa membantu dalam pelatihan pemasaran agar dapat membantu para pelaku usaha ini memperluas jangkauan pemasaran usahanya. Sudah selesai, sekian pemaparan laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.